Pak Ustaz, ini soalan hari ini 27 Mei. Pertama, ada 3 soalan saja. Darah istihadah, yaitu darah penyakit. Jika seseorang itu musafir dan melakukan salat jamak, perlu tak dia beruduk sampai 2 kali? Ustaz jelaskan. Darah wanita ada bermacam-macam. Ada namanya haid, darah bulanan. Ada yang namanya nifas, darah sempena melahirkan anak. Ada lagi yang namanya istihadah. Dia bukan haid, dia juga bukan nifas, tapi selalu diartikan dengan darah penyakit. Orang yang haid dan nifas tidak boleh salat. Tapi orang yang istihadah, darah penyakit, mereka wajib wudu, mereka wajib salat. Macam mana jika kita musafir, Pak Ustaz? Kita dibolehkan untuk jamak. Jamak maknanya kan 2 salat yang kita gabungkan. Setelah zuhur, asar. Setelah maghrib, isya. Para ulama berbeza pendapat. Setiap salat mesti beruduk. Tapi pendapat yang kedua lebih kuat. Yaitu kedua-dua salat tersebut boleh dilakukan dengan wuduk. Dengan 1 wuduk. Selesai zuhur, apalagi buat qasar 2 rakaat, sambung 2 rakaat lagi untuk melakukan salat asar. Pilihlah pendapat mana yang kita rasa yakin. Yang kedua, masih lagi tentang istihadah. Kalau kita pergi umrah atau haji, kita beribadat dalam Masjidil Haram. Kadang-kadang kita tidak balik ke rumah. Bila kita keluar rumah untuk beruduk lagi, sebenarnya dalam masjid pun ada tempat uduk. Dekat saja. Cuma pertanyaannya, bila kami keluar untuk beruduk, kami tidak dapat tempat lagi untuk masuk ke dalam masjid. Nah, untuk bab 2 salat, setelah asar, lalu kita akan salat maghrib dengan uduk yang sama. Bagi orang yang istihadah, bagus mereka beruduk. Bagus mereka beruduk. Pandangan tadi itu bila jamak, ya. Jadi 2 salat itu macam 1 salat. Karena berdekatan. Beza antara zuhur dengan asar. Beza asar dengan maghrib. Beza maghrib dengan isya. Apalagi dengan subuh. Kalau hanya sekedar bimbang tidak dapat tempat dalam masjid, ambil uduk balik, tak dapat masuk salat di luar masjid.
selagi saf itu bersambung, kita tetap akan mendapat fadilat salat berjamaah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andai kata fadilat salat di Masjid Nabawi, satu kali salat sama dengan 1000, ganjaran tersebut tetap akan diperolehi oleh orang yang berjamaah di Masjid Nabawi, walaupun safnya sampai di Sana'a. Tahu Sana'a? Sana'a itu ibu kota Yaman Utara, yang dari Madinah ribuan batu. Nabi gunakan isyarat. Dia tetap mendapat kelebihan salat berjamaah di Masjid Nabawi, walaupun safnya itu sampai di Sana'a. Tak usah bimbang. Untuk soalan yang kedua tadi, keluar ambil uduk balik. Bila awak istihadah, perlu buat salat, setiap salat dengan uduk yang berasingan. Walaupun tidak dapat masuk masjid, berjamaahlah di luar masjid. InsyaAllah anda akan mendapat. Yang penting salatnya sah. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua, jika anak saya duduk di asrama di Kelantan sebagai contoh, saya pula sebagai ayahnya dan istri sebagai ibunya tinggal di negeri lain, Perak umpamanya, di Ipoh umpamanya. Jika mereka cuti, anak yang tinggal di asrama cuti, boleh tak mereka buat jamak qasar selama cuti seminggu, 2 minggu? Ustaz berpendapat boleh. Pendapat yang mengatakan terbatas kepada 3 hari. Memang ada pendapat itu. Tapi bukan hanya itu. Sila baca buku Ustaz yang Ustaz namakan dengan Salat Musafir. Kata Imam Ibnul Qayyim, sungguh banyak pendapat-pendapat yang berkaitan dengan salat jamak dan qasar. Nabi pernah melakukan 15 hari ketika penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah melakukan sampai 18 hari ketika dalam peperangan Tabuk. Nabi Muhammad adalah ikutan kita. Dalilnya ada. Sebabnya sahabat bila mereka pergi berdagang, sebulan ke 2 bulan, selama itu mereka jamak qasar. Sebabnya kalau belajar, jangan belajar satu mazhab saja. Dengar jugalah pandangan imam-imam yang lain, yang ada kemungkinan dalil mereka lebih kuat. Ustaz kebetulan di antara pembelajaran Ustaz, khasnya dalam bab master perbandingan ilmu fiqh, kita belajar semua satu-satu perkara, mazhab ini dalilnya, mazhab ini dalilnya, mazhab ini dalilnya. Dan kita telah diajar oleh guru. Bermazhab boleh, tapi jangan ta'assub mazhab. Yang paling utama ikuti mana dalil yang lebih kuat, walaupun itu bukan dari mazhab kita. Ustaz tahu setengah orang tak suka dengar ini. Tapi ini pendirian Ustaz.
apalagi bila kita bawa dengan ayat 53 surat Az-Zumar. Sampaikan, hai Muhammad, berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar. Lalu mereka ikut mana yang paling baik. Merekalah orang yang mendapat hidayah dan merekalah orang yang berfikiran waras. Dengar. Tapi untuk ikut bukan semua yang kita dengar. Ikutlah mana yang terbaik dan makna mana yang terbaik, mana yang paling kuat hujah dan dalilnya. Begitu kita bila belajar agama. Agama itu adalah ilmu. Sebab itu perhatikanlah dari mana agama itu kamu ambil. Hanya saja Ustaz setuju dengan pandangan Syekh Utsaimin, salah seorang ulama besar Arab Saudi rahimahullah. Kata beliau, kalau musafir ini jamak dia dua yang berbeza. Jamak menggabungkan. Kasar bila musafir. Kalau anak tadi musafir ke rumah orang tuanya untuk beberapa hari, utamakan kasar. Kebolehan kasar memendekkan yang 4 jadi 2, hanya sempena safar, traveling. Tapi jamak tidak. Penyebab seseorang boleh jamak, boleh karena safar, boleh karena hujan, boleh karena takut, boleh karena hajat. Nabi pernah menjamakkan salat zuhur dan asar di Madinah 4 dan 4. Bukan karena musafir, bukan karena takut, bukan karena hujan. Abdullah ibnu Abbas ketika ditanya mengapa Nabi buat jamak, juga Maghrib dan Isya 3 dan 4. Jawab Abdullah ibnu Abbas, karena Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Kesimpulannya, seseorang boleh jamak disebabkan karena hajat atau keperluan. Tentu saja keadaan itu hanya sekali-sekala. Oleh sebab itu, kata Syekh Utsaimin, andai kata anak dah sampai ke rumah ibu bapa, tidak ada apa-apa kesibukan, better kasar saja. Waktu zuhur buat 2 rakaat, waktu asar buat 2 rakaat, bukan dijamakkan. Kalau perlu anak kita yang sudah besar jadi imam, dia buat kasar zuhur, ibu di belakang atau ayah di belakang, setelah anak salam, lalu kita tambah lagi 2 rakaat. Menjadikan orang musafir sebagai imam adalah lebih baik daripada orang tempatan. Sila baca keterangan itu semua dengan panjang lebar dalam buku Ustaz Pedoman Salat Musafir. Yang ketiga, yang terakhir. Pak Ustaz, saya punya rumah. Lalu saya sewakan kepada seseorang. Lalu dalam rumah itu dia pelihara anjing. Anjing yang kecil-kecil itu. Kemusykilan saya, Pak Ustaz, apa hukum? Saya makan hasil sewa. Saya makan duit sewa rumah saya tersebut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam bab anjing ini, Nabi ada sebut.
rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat jika di dalamnya ada patung dan anjing. Para jamaah sekalian, kalau di rumah ada patung, makhluk hidup, burung ke, gajah ke, katak ke, harimau ke, monyet ke, ayam ke, tolong musnahkan. Sebab patung dapat menghalang malaikat masuk ke dalam rumah. Yang kedua, anjing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menunggu dalam rumahnya. Akan kedatangan malaikat Jibril. Tunggu, malaikat Jibril tak datang juga. Tak lama kemudian Nabi perasan ada anak anjing yang keluar dari rumahnya. Anak anjing. Begitu keluar anak anjing, Jibril masuk. Nabi tanya, mengapa lambat? Adanya anjing di dalam rumahmu itu menghalang untuk aku masuk. Aku tak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Okey, ini sekedar maklumat dulu. Memiliki anjing dibolehkan, apalagi untuk memburu. Ada diceritakan dalam Al-Quran. Juga boleh kalau kawasan perumahan kita tidak aman. Tapi pastikan anjing itu di luar rumah, bukan dalam. Yang tak boleh itu dalam rumah. Jadi anjing yang terlatih diletakkan di luar rumah, sehingga ditulis awas ada anjing. Bila kawasan itu tidak begitu aman, tak mengapa. Bagaimana pekebun juga boleh memiliki anjing untuk mengejar binatang-binatang yang suka makan buah-buahan, tak salah. Okey, berbalik kepada pertanyaan. Kalau Anda orang yang mau rumah dimasuki oleh malaikat, lalu rumah tersebut insya-Allah diberkati, sewalah kalau boleh kepada orang yang beragama Islam, yang salat. Tapi bila disewa pada orang kafir juga tak salah. Cuma ada kemungkinan dalam rumah tersebut akan ada tokong, tempat mereka sembahyang. Mereka pelihara anjing. Sebab bagi mereka perkara itu tidak dilarang. Nah, menjawab pertanyaan, duit hasil sewa rumah tersebut, walaupun penyewanya pelihara anjing, tetap sah. Cuma disayangkan karena ada anjing dalam rumah, rumah kita tidak diberkati oleh Allah. Itu saja. Tapi bila ditanya tentang duitnya halal tak, jawabnya halal. Wallahu a'lam. Ustaz kira cukup sampai di